Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas, saya dari kelompok 6 yang beranggotaan Nur Halimah, Adnan, Rahmania. Kami mempresentasikan prinsip-prinsip metodologi dan dengan saya sendiri akan menjelaskan kata pengantar dari prinsip-prinsip metodologi. Metodologi merupakan hal yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memiliki ciri-ciri ilmiah. Ilmu hubungi orang, sosial maupun ilmu alam masing-masing menggunakan metode yang sama. Pengertian metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metodologi bisa diartikan ilmu yang membicarakan tentang metode-metode. Kata metode berasal dari kata metodos, kata meta, menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan kata benda hodos, jalan, perjalanan, cara, arah. Metode dan metodologi berbeda. Metode adalah satu cara jalan petunjuk pelaksanaan sehingga memiliki sifat praktis. Dalam penelitian, metode penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode. Unsur metodologi: 1. Interpretasi, 2. Induksi dan deduksi, 3. Koherensi inter, 4. Holistik, 5. Kesinambungan historis, 6. Idealisasi, 7. Komparasi, 8. Holistika, 9. Analogika, 10. Deskripsi. Pandangan tentang prinsip metodologi menurut René Descartes. René Descartes mengusulkan metode sebagai berikut. A. Membicarakan ilmu yang menyebutkan akal sehat. B. Menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. René Descartes mengajukan 4 langkah, yaitu 1. Jangan pernah menerima apapun jika tidak mengetahui kebenarannya. 2. Pecahkan setiap kesulitan Anda dan permudah penyelesaiannya secara lebih baik. 3. Arahkan pikiran Anda secara tertib. Dan 4. Buat pandang moral untuk seluruh masalah selengkap mungkin. C. Menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut. 1. Memenuhi undang-undang adat istiadat sambil berpegang pada agama yang diajarkan sejak dini. 2. Bertindak tegas dan mantap, baik pada pendapat yang menyakitkan maupun yang tidak menyakitkan. 3. Berusaha lebih mengubah diri sendiri daripada merombak tatanan dunia. D. Menegaskan pengabdian pada kebenaran yang terkecoh oleh indera kita. E. Menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri dari 2 substansi, yaitu 1. Jiwa bernalar, 2. Jasmani yang meluas. F. 2 jenis pengetahuan. 1. Pengetahuan spekulatif menyangkut hal-hal bersifat filosofis. 2. Pengetahuan praktis terkait dengan objek konkret seperti air, udara, planet, dan lain-lain. Dengan prinsip metodologi yang kedua menurut Alfred Julius Ayer. Siapa sih Alfred Julius Ayer itu? Alfred Julius Ayer itu termasuk salah satu penganut positivisme logika yang muncul setelah Maurice Zwick. Pandangan tentang prinsip metodologi menurut Alfred Julius Ayer adalah motivisme logika berprinsip sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak mempunyai makna. Dengan demikian, makna sebuah proposisi tergantung apakah kita dapat melakukan verifikasi terhadap proposisi yang bersangkutan. Ayer mempelajari kelemahan yang tergantung dalam prinsip positivisme yang diajukan oleh Zwick, melengkapi suatu kriteria sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditemukan apakah sesuatu kalimat mengandung makna atau tidak. Menurut pandangan Ayer, verifikasi yang diajukan Zwick merupakan variabel dalam arti yang longgar atau lunak.
Ayer telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam bidang sejarah masa lampau dan juga memprediksi ilmiah sebagai pernyataan yang mengandung makna. Yang ketiga, pandangan prinsip metodologi menurut Karl Raimund Popper. Raimund Popper adalah seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat pembenaran terhadap teori yang telah ada. Popper mengajukan prinsip falsifikasi sebagai berikut. Pertama, Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Teori-teori ilmiah selalu bersifat hipotesis, tidak ada kebenaran terakhir. Kedua, cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Pengamatan yang berulang-ulang akan memperlihatkan adanya ciri-ciri dirumuskan menjadi hipotesis. Yang ketiga, Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifikabilitas, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Pandangan prinsip metodologi yang keempat adalah menurut Michel Polanyi. Menurut Michel Polanyi, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat. Polanyi menegaskan bahwa tugas filsafat terutama adalah membedah penyakit-penyakit pikiran yang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendasar. Tujuannya adalah untuk menemukan alternatif baru bagi kehidupan manusia sebagai manusia dan masyarakat. Kritik Polanyi terhadap positisme diajukan pada pandangannya mengenai objektivitas. Positisme melihat objektivitas dalam bidang pengetahuan manusia pada umumnya dan pengetahuan ilmiah pada khususnya. Tujuan ini dapat dicapai dengan syarat bahwa fakta yang diteliti. Polanyi menekankan betapa pentingnya pengetahuan dalam bidang pengetahuan tidak sekedar verifikasi yang menurut Delgau 1988 adalah penegasan atau pengukuhan berdasar pengamatan empiris, terutama tampak jelas dan positisme logis dengan penekanannya pada susunan logis ilmiah, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Teori ilmu pengetahuan bertitik tolak dari kenyataan bahwa kita dapat tahu lebih banyak yang dapat kita lakukan. Dalam segi ilmu pengetahuan tidak terungkap melibatkan dua hal, atau dapat disebut ilmu pengetahuan tidak terungkap. Yang pertama, proksimal, yaitu yang lebih dekat. Yang kedua adalah kristal, yaitu yang lebih dengan rumusan. Jadi Polanyi telah merintis suatu metode perkembangan ilmu-ilmu dengan memadukan secara jernih antara nilai dan fakta, sehingga ilmu-ilmu dikembangkan dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat. Objektivitas yang menjadi pokok perhatian ilmu-ilmu, sehingga mutlak menggunakan subjektif yang pada prinsipnya akan menjadi pokok perhatian, akan mencerminkan objektivitasnya. Dalam kerangka ini, Polanyi untuk menunjukkan hakikat ilmu sebagai realitas yang personal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.